Selamat sore, Bu. Selamat sore, silakan duduk. Selamat sore. Gimana nih kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Ini kok cuma bertiga aja ya? Oh iya. Harusnya berempat ya? Iya. Yang satunya datang terlambat. Mungkin bentar lagi datang. Permisi. Iya. Maaf ya terlambat, soalnya tadi nganter adik di siang. Oh gitu. Oke, baik. Selamat sore semuanya, selamat datang dalam sesi konseling pada sore hari ini. Baik, dalam kelompok ini kita tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, semuanya sama, semuanya setara. Kita akan bekerja sama dalam kelompok ini, yang mana semua orang bisa berpendapat atau malah memilih diam. Nah, sebelum itu mari kita kesepakati agar kelompok ini berjalan dengan efisien. Nah, yang pertama, kita harus saling menghargai, menghormati, dan menjaga kerahasiaan. Mungkin ada tambahan lain? Mungkin tidak memotong pembicaraan dan memberi kesempatan semua orang untuk berbicara. Baik, kesepakatan ini milik kita bersama ya. Bagaimana? Kalian setuju? Setuju. Oke, silahkan sekarang kalian memperkenalkan diri dan ceritakan alasan kalian mengikuti kelompok ini. Saya Alia. Saya ingin mengetahui kenapa saya merasa kurang dibandingkan orang lain. Saya Kurnia. Kalau saya ingin belajar menghadapi dari ini rasa takut gagal. Saya Ana. Saya cuman ingin lebih berinteraksi sama orang sih. Saya Sanita. Kalau saya itu kayak ingin memberi batasan dalam memberi bantuan kepada orang lain gitu loh. Oke, terima kasih pada kalian semua. Keputusan kalian untuk datang pada hari ini merupakan suatu keberanian, dan itu patut untuk diapresiasi. Baik, sekarang kita mulai mengulik bagaimana kehidupan kalian sehari-hari ya. Bagaimana kehidupan sosial kalian di lingkungan sosial? Kalau saya sering ragu dalam mengambil keputusan karena takut salah. Lalu, apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri saat itu? Saat seperti itu, saya berpikir kalau saya salah, berarti saya tidak mampu. Saya juga begitu. Kesalahan kayak menjadi bukti kalau saya tuh tidak cukup baik. Menarik, kita mulai melihat pola yang serupa ya. Lalu bagaimana hubungan pertemanan kalian? Saya sering menyesuaikan diri sih agar supaya saya tidak ditolak keberadaan saya. Kalau saya itu tidak bisa menolak permintaan orang lain kayak gitu. Jadi kayak saya itu lelah sendiri gitu loh. Oke, jadi kita melihat keyakinan kalian ini mempengaruhi hubungan kalian dengan orang lain ya. Lalu bagaimana hubungan kalian dalam peran keluarga? Saya anak sulung. Dari kecil saya tuh kayak dituntut jadi contoh buat adik saya. Kalau saya anak bungsu, saya sering merasa tidak boleh gagal karena menjadi harapan terakhir keluarga saya. Kalau saya sih anak tunggal, jadi sering merasa kesepian. Kalau saya itu anak tengah, jadi sering jadi penengah kalau ada masalah kayak gitu. Oke, semua ini bisa menjadi petunjuk ya bagaimana cara khas kalian dalam memandang diri kalian dalam keluarga. Oke, sekarang mari kita coba hubungkan pola-pola ini. Nah, bagaimana situasi yang menurut kalian sudah dihadapi? Coba jelaskan ya. Mungkin kalau saya ketika ada orang lain yang lebih unggul gitu daripada saya. Lalu, bagaimana cara kamu menghadapi situasi sulit tersebut? Ya, cara menghadapinya kayak saya nge-push diri saya biar lebih dari orang lain tersebut sih.
gitu. Baik, lalu kalau kamu? Kalau saya cenderung menunda dan menghindar sih. Kalau saya pas waktu nimbrung obrolan temen dan gak direspon, saya biasanya kayak merasa sendiri dan menyendiri, serta kayak langsung diem. Kalau saya itu merasa sulit kalau semisal semuanya itu ingin didengarkan, karena dari situ saya tuh kayak capek gitu loh. Lalu menurut kalian, apakah cara-cara tersebut sudah tepat? Kayaknya enggak sih. Saya baru sadar sih kalau cara diam saya tuh ternyata malah membuat saya sendirian. Saya juga menghindar malah membuat saya makin takut. Oke, terima kasih atas kejujuran kalian. Oke, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal. Jadi, kemungkinan perilaku-perilaku kalian ini memiliki beberapa tujuan, seperti melindungi diri dari rasa gagal, takut ditolak, ataupun merasa tidak berharga. Nah, kesadaran ini memang penting, namun memahami saja belum cukup untuk berubah. Oke, sekarang kita akan coba untuk menantang keyakinan kalian. Coba sebutkan satu keyakinan yang ingin kalian ubah. Mungkin keyakinannya saya ingin lebih unggul dari orang lain sih. Kalau saya, yang ingin saya ubah, ya saya tidak boleh gagal. Kalau kamu? Kalau saya sih selalu menyesuaikan diri agar diterima sih. Kalau saya bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Lalu, apa dampaknya bila keyakinan-keyakinan itu terus kalian pertahankan? Saya lelah sih dan kayak merasa capek sendiri, jujur. Saya juga lelah sih kalau misalkan harus menyesuaikan diri gitu. Saya juga tidak berkembang. Kalau saya merasa terbebani. Sekarang, apa keyakinan alternatif yang menurut kalian dapat lebih membantu? Mungkin keyakinan kalau saya bisa berkembang tanpa membandingkan diri saya dengan orang lain gitu. Baik, kalau kamu bagaimana? Kalau saya harus bisa menerima kegagalan dan belajar dari kesalahan. Kalau saya tidak memaksakan diri untuk diterima orang lain sih, dan lebih menghargai diri sendiri. Kalau saya mungkin harus lebih mengetahui dan memahami bagaimana kapasitas diri saya sebelum membantu orang lain. Baik, sekarang coba sebutkan satu perilaku yang mungkin kalian akan coba. Mungkin saya akan mencoba untuk lebih fokus kepada diri saya dan juga ketika melihat orang lain berhasil, saya akan mendukung mereka sih gitu. Kalau saya mungkin tetap berusaha menyelesaikan tugas meskipun ya hasilnya kurang sempurna. Kalau saya harus lebih berani mengungkapkan pendapat sih. Mungkin kalau saya harus bisa menetapkan batasan diri sih. Aku kagum dengan keberanianmu. Kita saling mengingatkan ya. Saya ingin mengapresiasi kalian hari ini. Kalian sudah berani hadir, berbagi, dan juga mendengarkan. Itu adalah sebuah kekuatan. Keberanian untuk terus belajar dan saling terhubung menunjukkan kalian mampu untuk berkembang. Terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang terbangun di dalam kelompok ini. Semoga apa yang kalian peroleh hari ini dapat membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari ya.